Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut adik-adik. Sebelumnya kita membahas hipotesis deskriptif. Nah, untuk kali ini kita akan membahas hipotesis komparatif. Apa sih hipotesis komparatif itu? Ya, jadi komparatif ini berarti membandingkan ya. Jadi hipotesis perbandingan. Jadi kalau di deskriptif tadi hanya memiliki satu nilai atau satu variabel secara mandiri, maka dalam hipotesis komparatif kita ingin membandingkan. Jadi nanti ada dua nilai yang dibandingkan, apakah ada perbedaan atau tidak, misalnya seperti ini. Nah, hipotesis komparatif ini dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan. Jadi dia mempertanyakan perbandingan. Ingat kata kuncinya, ada perbandingan antara dua variabel penelitian. Ya, dia mempertanyakan perbandingan. Nah, misalnya contoh rumusan ini, misalnya apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kelas A dan kelas B? Ya, jadi kita akan memperbandingkan antara nilai kelas A banding nilai kelas B. Jadi ada yang dibandingkan. Kalau yang deskriptif tadi itu tidak ada, hanya satu nilai. Ini ada dua nilai, nilainya kelas A dan nilainya kelas B yang akan dibandingkan. Apakah ada perbedaan atau tidak? Kemudian, apakah terdapat perbedaan metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B? Jadi ini ada dua yang mau dibandingkan antara metode pembelajaran A bagaimana keefektifitasannya dan metode pembelajaran B. Jadi ada dua yang ingin dibandingkan. Kemudian contohnya lagi, apakah terdapat perbedaan gaya hidup mahasiswa pencinta film Korea dan pencinta India? Nah ini ya. Jadi apakah ada perbedaan gaya hidupnya? Mungkin yang gaya hidupnya yang pecinta Korea ya mungkin pakai jaket seolah-olah Indonesia ini bersalju. Kemudian yang pencinta film India mungkin pakai selendang sutra. Nah, apakah ini jadi salah satu ada yang mau dibandingkan terkait dengan gaya hidupnya mahasiswa yang Himapikor, himpunan mahasiswa pecinta Korea, dan Himapidi, himpunan mahasiswa pecinta India, yang mau dibandingkan gaya hidupnya. Jadi ingat ada perbandingan. Nah, sebagai contoh, pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kelas A dan kelas B? Jadi ingat kata kuncinya bahwa ada perbedaan, ini mempertanyakan perbedaan, maka hipotesis yang muncul adalah H0-nya. Jadi dugaan kita ini, kenapa kita meneliti apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kelas A dan B? Nah, kita berangkat dari ada ya, ada perbedaan. Karena kalau kita yakin tidak ada, ngapain mau diteliti ya? Jadi ketika kita berangkat dari dugaan bahwa ada perbedaan, maka yang menjadi H0 adalah tidak ada perbedaan. Nah, di deskriptif sebelumnya itu beda ya dengan komparatif. Kalau deskriptif H0-nya mengikuti dugaan kita. Tetapi dalam hipotesis komparatif, justru kita H0-nya itu mengingkari apa yang kita duga. Misalnya, apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kelas A dan kelas B? Maka kita harus mengingkari dugaan bahwa ada perbedaan sebagai H0. Nah, jadi H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelas A dan kelas B. Kemudian yang menjadi hal alternatif adalah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelas A dan kelas B. Yang mana yang mau diterima? Nah, nanti kita akan pelajari di uji hipotesis. Inilah gunanya kita mempelajari statistika. Nah, hipotesis statistiknya, karena di sini ada dua nilai yang dibandingkan antara nilai hasil belajarnya kelas A dan nilai hasil belajarnya kelas B, maka di sini ada dua mu. mu1 dan mu2. mu1 miliknya kelas A, mu2 miliknya kelas B. Nah, hipotesis statistik yang akan diuji adalah apakah mu1 sama dengan mu2. Artinya, kalau tidak terdapat perbedaan berarti sama ya. Berarti nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas A dan kelas B ini sama. mu1 sama dengan mu2. Kemudian hal alternatifnya atau H1-nya ini adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Ya, seperti itu. Kemudian, saya berikan contoh lagi. Apakah terdapat perbedaan gaya bicara mahasiswa pecinta film Korea dan pencinta film India? Jadi ini antara anak Himapikor, himpunan mahasiswa pencinta Korea, dan Himapidi, himpunan mahasiswa pencinta India. Mungkin yang Korea arso, mungkin India tere, nehi garungga nehi. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, kita berangkat bahwa memang ada dugaan kita bahwa ada perbedaan. Mungkin yang Korea arso apa? Ya, mungkin yang India nehi tere, nehi garungga. Nah, dalam konsep ini H0 yang dipasang adalah tidak terdapat perbedaan. Ya, jadi ketika kita menduga ada perbedaan, maka yang menjadi H0-nya adalah justru kebalikannya.
Nah, alternatifnya sesuai dugaan kita bahwa terdapat perbedaan gaya bicara mahasiswa pencinta Korea dan India. Apakah yang mana yang mau diterima? Apakah ada perbedaan atau tidak? Tetap nanti kita akan pelajari. Ya, yang jelasnya secara kasat mata ada. Yang pecinta Korea suka bilang araso, kemudian yang India suka bilang nehi-nehi, aca-aca. Kemudian hipotesis statistik sama. Kita membandingkan perbedaan dua nilai, ya, tentang nilai gaya bicara. mu1 sama dengan mu2 dan hal alternatif mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian yang ketiga, ini adik-adik ada kondisi yang berbeda. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajari metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B? Nah, misalnya ketika adik-adik menemukan teori bahwa metode pembelajaran A lebih baik daripada metode pembelajaran B sesuai dengan penelitian sebelumnya, sesuai dengan jadi dugaan kita muncul terkait dengan data-data sebelumnya yang ada bahwa metode pembelajaran A itu lebih baik daripada metode pembelajaran B. Otomatis dalam hal ini kita akan menduga bahwa hasil belajar yang diajari metode A itu lebih bagus daripada metode B. Ini dugaan kita ya. Nah, ini metode A lebih baik daripada metode B. Artinya hasil belajar dengan metode A lebih besar daripada metode B. Nah, otomatis yang dipasang menjadi H0-nya adalah karena di sini kita mengunggulkan A, maka H0-nya kita pasang kebalikannya, bahwa hasil belajar siswa dengan metode A lebih kecil atau sama dengan sebagai lawan dari lebih besar daripada siswa yang diajari dengan metode B. Nah, yang menjadi hal alternatif ini adalah sesuai dengan dugaan kita bahwa hasil belajar siswa metode A lebih tinggi dari siswa dengan metode B. Jadi ingat, dugaan yang kita tetapkan sebelumnya itu berada di H alternatif, sementara H0 itu mengingkari dugaan kita. Kemudian hipotesis statistiknya ini sama, mu1 lebih kecil sama dengan mu2, tergantung bunyi daripada H0. Kemudian H1-nya mu1 lebih besar daripada mu2. Nah, tergantung dengan H1 atau hipotesis alternatifnya. Nah, baik, saya pikir seperti itu adik-adik. Saya pikir cukup. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu kembali.